yang Allah berikan kepada hambanya untuk membuktikan seberapa kuat keimanan seseorang. Jadi kan ada fitnah dalam artian lain. Wal fitnah itu asyadunal qatl, yaitu fitnah situ bukan berarti fitnah ujian gitu kan, tapi fitnah kekafiran gitu dalam artian gitu kan. Jadi banyak maknanya. Dari sisi metodologinya apa itu yang didapat itu dari 3 itu? Yang bisa ditiru atau bisa diambil? Belum sampai situ Pak, baru abstraknya. Ya, kalau baru abstraknya berarti kurang ini ya, kurang greget lah. Baru 3 jurnal, 3 ini baru baca abstraknya, itu kan mestinya ya cuma 10 menit aja selesai itu aturan. Artinya selama 1 minggu itu belum ada kerjaan yang signifikan yang Anda lakukan untuk pekerjaan ini. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada apa? Pada kebiasaan, fokus itu. Terutama ketika nanti buat karya ilmiah, tesis atau skripsi atau tes atau yang lainnya, itu akan terhambat karena belum bisa fokus. Coba nanti usahakan fokus. Jadi minimal Anda punya waktu, karena 3 SKS itu berarti Anda belajar 3,5 jam atau 2,5 jam tatap muka, 2,5 jam membaca, 2,5 jam itu berusaha untuk menyampaikan, membuat karya. Jadi kalau 2,5 jam kali 3 itu 7,5 jam. Artinya minimal Anda setiap hari itu melakukan pekerjaan untuk mata kuliah yang 3 SKS itu minimal 1 jam 12 menit kira-kira. Itu minimal. Serius betul menekuni mata kuliah itu satu hari itu minimal berarti 1 jam 12 menit kira-kira. Kalau kurang dari situ nanti hasilnya, kalaupun nilai A itu tidak menjadi jaminan. Artinya kemanfaatan atau signifikasi dari keberhasilan kita itu tidak sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan harapan dari mata kuliah. Oke ya, nanti di ini ya, Faiz ya. Ahmad Rizal, silakan. Temanya apa? Temanya yang ya, sudah yang Anda ambil. Ini Pak, terkait ini pandangan Al-Quran terhadap difabel. Difabel. Ya, Difabel itu nanti Anda akan kesulitan karena kata difabel di Quran itu nanti susah untuk mendapatkannya. Artinya memang setelah Anda sudah mendapat berapa jurnal? baru dapat 2 sih Pak. Nah, dari itu UIN kan. itu. Iya, difabel, dan itu kan bukan kajian Quran ya. Kajian Quran bukan. Kenapa Pak? Yang difabel itu kajian Quran bukan. Ya, difabelnya sih bukan sih Pak, tapi kan ada pandangan Al-Quran terhadap difabel ya Pak. Iya, artinya Anak Quran memandang. untuk awal-awal usahakan yang gampang, yang nyari di Qurannya gampang, ya. Artinya pada hari ini Anda belum mendapatkan tema yang memudahkan Anda. Itu menyulitkan Anda karena kata difabel itu susah didapatkan di Quran. Anda akan kesulitan. Mana bocahnya? Keluar ya? Terlempar? Ada Pak. Oh, ada. Ada. Oh ya, pindah tempat. Ya. Nanti dicarikan lagi ya yang pas.
yang mudah saja, yang di Quran ada kata yang Anda cari. Yang banyak itu. Maka pada pertemuan atau mata kuliah metode tafsir kan sudah disampaikan betul tentang prosedur maudu'i kan. Nah, prosedur maudu'i itu yang gampang itu kalau yang di dalam Quran banyak ayatnya. Kalau yang ayatnya hanya satu nanti nggak ketemunya bukan maudu'i. Ketemunya nanti jadi tafsir tahlili itu. Nanti mau tidak mau jadi kajiannya kajian tafsir tahlili. Dan itu pun karena dalam teori ulumul Quran itu juga ada tafsir Quran bil Quran. Di situ ada teori ulumul Quran munasabah, maka munasabahnya dengan ayat yang lain ya ditemukan. Artinya kata itu akan ditafsirkan berdasarkan betul-betul pemikiran orang. Ya, nanti begitu. Bagus Dwi Nur Rahman, ya Pak. Ya Pak, tidak. Nah, apa temanya yang Anda ambil? Syukur Pak. Oh, syukur. Ya, syukur itu banyak gampang. Berapa buku atau jurnal atau skripsi dari UIN Jakarta yang Anda sudah dapatkan? Baru dapat satu Pak, skripsi Pak. Nah. Pendidikan sabar dan syukur dalam Al-Quran. Itu belum nyari. Kalau satu itu belum nyari Anda. Artinya satu pekan itu Anda nggak ngapa-ngapain. Mikir judul Pak. Iya, cuma judul jangan dipikir. Kan kemarin udah bilang, Anda banyak baca, nanti judulnya ketemu. Banyak membaca, banyak berdiskusi dengan teman. Nanti judul akan muncul sendiri, tema akan muncul sendiri. Pada pertemuan kemarin saya anjurkan itu apa? Supaya dapat inspirasi, Anda banyak baca. Ya kalau cuma baca satu ya belum apa-apa, belum dapat apa-apa. Artinya Anda belum melakukan apa-apa. Kecuali satu sudah dibaca utuh? Belum Pak. Apalagi belum baca utuh, artinya itu Anda itu belum ngapa-ngapain. Ya. Ya. Jadi 1 minggu ini Anda belum ngapa-ngapain, belum melakukan apa-apa. Kalau mau dinilai, ya nilainya masih kosong. Paling 0,0 berapa lah. Jadi kalau mau dikasih nilai formatif, itu masih 0, itu. Sampai 0,1 itu. Ya. Karena tadi 3 SKS itu hitungannya 2,5 jam tatap muka, 2,5 jam tugas terstruktur, 2,5 jam tugas mandiri. Dan kalau dikumpulkan itu Anda belajar itu 1 hari itu ya minim betul itu ya 1 jam kira-kira lebih 10 menit atau 12 menit. Nah, kalau baru 1 itu pun belum dibaca ya artinya belum apa-apa itu. Ya. Padahal caranya sudah dikasih tahu kemarin lewat web, lewat repository, suruh belajar yang Harsing, Publish and Perish. Sudah install belum itu? Sudah Pak. Sudah ya. Artinya nanti harus harus ditekuni ya. Keberhasilan Anda itu sangat bergantung kepada Anda. Bukan bergantung kepada siapa-siapa. Ya. Ayo Utami. Gimana Ayu Utami? Iya Pak, Apa temanya? tentang konsep takdir dalam Al-Quran Pak.
takdir banyak ya. Oke. Berapa jurnal, berapa buku yang sudah Anda kumpulkan dari UIN Jakarta? Kalau dari UIN 1, dari luar UIN baru 2. 2. Ya. Sudah dibaca belum? Belum semuanya, masih nyari-nyari ayat-ayatnya juga, Pak. Apa yang Anda dapatkan dari 3 sumber tadi? Kalau itu judulnya kan temanya tentang konsep takdir dalam Al-Quran. Tapi kalau deskripsi itu kayak tentang pandangan tokoh-tokoh kayak Syekh Badiuzzzaman gitu, Pak. Ya, tidak apa-apa, nanti kan itu hanya untuk rujukan, hanya untuk pertimbangan-pertimbangan. Pada akhirnya adalah kalau bisa pemikiran Anda sendiri. Iya, Pak. Berdasarkan studi Quran tadi. Studi Quran yang Anda dapatkan. Ya. Masih minim juga, tapi ya lumayan, sudah 3. Harsing sudah publish, sudah diinstal di komputernya? Sudah, Pak. Cuman laptopnya kadang-kadang error mati-matian. Ya. Memang kadang-kadang begitu ya. Tapi ya usaha kalau bisa di-upgrade di memorinya atau harddisknya di-upgrade kalau memang begitu. Kalau perlu ya kalau Iya, Pak. Bapak Ibunya masih banyak duit ya beli yang baru yang bagus. Nah, ini juga jadi modal nanti ke depan buat Anda. Sekarang kebutuhan ya, laptop itu kebutuhan Anda ke depan juga, Mas. Jadi guru juga wajib punya kan? Kalau nggak punya ya susah. Iya. Imtinan gimana? Halo Imtinan. Iya, Bapak. Apa temanya yang Anda dapat? Ketika Al-Quran menjelaskan tentang ketenangan jiwa, Pak. Jadi ketenangan jiwa ya. Iya, Pak. Anda temanya itu tema kolbun berarti. Masalah jiwa atau apa nanti kalau sudah Anda pelajari mendalam, nanti akan ketemu judul. Nah, judulnya spesifik. Tapi temanya tema kolbun. Oke, udah berapa jurnal, berapa buku yang sudah Anda kumpulkan yang dari UIN Jakarta? Kalau dari UIN Jakarta belum nemu, Pak. Belum ketemu. Dapatnya dari luar UIN Jakarta. Cari nanti ya. Cari, Pak. pasti ada. Udah dari zaman dulu sampai sekarang pasti ada. Dan banyak ini masalah kolbu, ketenangan, psikologi itu banyak sekali. Banyak lagi. Ya, nanti ya. Cari. Apa yang sudah Anda dapatkan dari luar? Ini Pak, ada tesis tentang ketenangan jiwa, konsep dasar ketenangan jiwa. Dari UIN Bandung kalau nggak salah. Menurut Al-Quran itu? Iya, menurut Al-Quran. Kata ininya apa? Kata kuncinya itu di situ. Kata kunci untuk bisa fokus pada ketenangan jiwa. Untuk mendapatkan ayat-ayatnya. Kata kunci apa? Belum ketemu. Halo Imtinan. Iya, halo Pak. Udah ketemu? Kata kuncinya kemarin di abstrak, sekedar ituannya aja Pak, penjelasan mengenai ketenangan jiwanya aja. Iya, itu nanti nggak sah. Kalau bicara tentang Quran, ayatnya nggak jelas itu nggak sah. Ya, maka harus jelas ayatnya. Ketenangan jiwa.
Nah, keterangan jiwa nanti mengambil kata kunci apa? Biasanya kata kuncinya adalah hati, qalbu. Itu ayatnya ya tatmainnul qulub atau yang lainnya. Nah, kalau nanti tidak tahu kata kuncinya, nanti nyari ayatnya gimana? Kan nggak bisa. Terus dia bilang dari Quran itu kan nggak sah. Meskipun itu tesis ya, ataupun disertasi. Karena bisa jadi pas perbaikan, pas apa itu nggak diperhatikan, sudah mendesak, akhirnya dikumpulkan begitu saja, tidak diteliti lagi oleh penguji. Banyak yang begitu. Kita belajar itu betul-betul untuk bisa ya, jangan untuk sekedar dapat nilai atau sekedar lulus. Belajar betul-betul untuk bisa. Dan yang penting ketekunan ya, ketekunan. Anda harus menyempatkan minimal betul ya, minimal betul. Kalau saya tidak mau zalim kepada mata kuliah lain ya Anda sempatkan 1 jam lah. Fokus betul tentang mata kuliah. Nanti berhasil. Kalau misalnya mata kuliah lain tidak banyak ya Anda bisa lebih fokus lagi, misalnya ditambah 2 jam. 1 hari Anda fokus untuk mata kuliah ini 2 jam. Itu nanti betul-betul Anda akan terlatih ya. Sebenarnya kalau Anda mau betulan saya siap membimbing Anda. Ini kesempatan penting, kesempatan sangat baik buat Anda. Untuk apa? Untuk latihan betul. Latihan betul bagaimana menulis. Bagaimana belajar sampai kepada analisis dan juga mendeskripsikan dalam tulisan. Mata kuliah lain nggak mungkin sampai ke sini. Kenapa? Karena masing-masing ya, karena masing-masing biasanya orangnya banyak, atau mahasiswanya banyak, atau kebanyakan tema yang dikasih itu, sehingga setengah-setengah. Kalau ini sengaja, temanya Anda cari sendiri, tetapi metodologinya saja yang saya tekankan kepada Anda. Betul-betul Anda mengkaji sendiri dan saya bimbing metodologinya. Jadi kalau Anda betul-betul menyiapkan waktu, fokus, itu sebenarnya sangat berguna buat Anda. Ke depan ya, ke depan. Apalagi kelihatannya serius, fakultas dan universitas itu Anda bisa lulus dengan apa? Dengan karya ilmiah yang Sinta 2. Kalau sudah masuk jurnal Anda masuk di Sinta 2 itu, jurnal Sinta 2 itu kelihatannya Anda bisa lulus tanpa skripsi. Karena kelihatannya serius, universitas serius. Sekarang kami lagi rapim di Bogor, semalam juga masih dibicarakan. Artinya bukan hanya dibicarakan di Tarbiyah, tapi dibicarakan juga di universitas. Jadi serius. Kalau bisa serius, Anda bisa nggak usah bikin skripsi. Kalau sekarang bisa masuk Sinta 2 itu, nah itu bisa nggak usah bikin skripsi. Atau kalau mau bikin skripsi, tinggal itu dituangkan lagi aja, gampang. Dan tidak ada persyaratan lagi untuk apa? Untuk dimuat di jurnal, karena sudah dimuat jurnal. Karena persyaratan dimuat di jurnal yang sekarang ini kan yang penting jurnal ada ISBN-nya. Kalau Anda sudah berusaha konsen betul sekarang bisa masuk jurnal yang Sinta, nah, ternyata bisa kan, jadi tinggal menurunkan aja dalam bentuk skripsi kan, sehari 2 hari atau seminggu paling lama jadi itu bisa ujian ya, imtinan ya.
Iya, baik, Halo, Pak. ya. Sudah Harsing publish-nya sudah sudah diinstal? Belum, Pak. Belum. Kenapa belum? Suka lupa. Saya masih pakai yang Google Scholar. Iya, pakai Google Scholar nanti akan kesulitan. Iya, Pak, baik. Tidak lengkap ya. Itu untuk yang lalu bisa. Atau Anda cari yang lain, misalnya dengan mapping, science mapping atau apa, itu banyak. Kalau Anda mau ya. Tapi yang penting itu tadi menyempatkan waktu minimal 1 jam 10 menit itu ya seharinya. Serius itu ya. Ahmad Rizal sudah tadi ya. Udah Pak tadi udah Pak. Nanti Pandu. Halo Pandu. Ini kalau yang begini nih Pak, yang di memang kuliah itu enggak serius. Kecuali kalau memang tadi sudah bilang, saya izin Pak, ya kayak luring biasa. Kalau mau ke kamar mandi izin dulu. Kalau begini dipanggil nggak ada, ini orangnya nggak ada. Ini nggak serius ya kuliah ya. Pandu ini. Dia Syahidah, mana dia Syahidah? Iya, Bapak. Ya. Sudah berapa ini? Nah, apa temanya apa? Temanya kisah dalam Al-Quran, Bapak. Kisah. Kisah Al-Quran. Iya. Kisah, temanya tema kisah. Udah berapa referensi yang jurnal, referensi buku yang dari UIN Jakarta? Sebelumnya belum nyari yang dari UIN, Bapak. Dan bukunya dalam tema kisah Al-Quran itu kan ada banyak, udah dapat 9 sih. Dan dia tuh dari buku tersebut yang menarik gitu, yang emang pingin dia kaji masalah sihir, Bapak, praktik sihir dalam Al-Quran. Praktik sihir dalam Al-Quran. Apa yang Anda sudah dapatkan dari tema sihir itu? Dari kajian sihir ini, itu mengenai ini, Bapak, sihir pada kisah Nabi Musa dan Nabi Sulaiman, yang di mana Nabi Sulaiman kan oleh kaumnya tuh seperti difitnah bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir. Namun kenyataannya bukan Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir, tapi setan-setan gitu yang mengajarkan sihir kepada manusia seperti itu. Jadi lebih ke kisah Nabi Sulaiman sama Nabi Musa, dan Nabi Musa itu yang ini Bapak yang tongkat menjadi ular itu. Tapi, apa itu intinya? Yang Anda pahami dari sihir dalam Quran itu intinya di mana? Intinya, iya. Jadi bisa kita lihat dari fenomena sihir dalam Al-Quran itu sering juga atau selalu ada gitu praktiknya sampai zaman sekarang gitu, Bapak. Jadi mungkin nanti kalau dia nemu lagi gitu referensinya, nanti dihubungkan fenomena sihir dalam Al-Quran itu yang emang udah dialami atau dilakuin zaman dahulu, sampai zaman sekarang tuh masih ada praktik itu gitu. Jadi kolaborasi kayak gitu, Bapak. Ya. Tapi nanti baliknya ke Quran ya, jangan balik ke yang lain. Ya. Buku-buku yang lain itu hanya sebagai pendukung. Karena kalau mau bicara, karena tafsir ini mau ya memang harus rujukannya Quran. Setelah Quran tafsirnya dan oleh ahli tafsir, ya jangan dari buku-buku. Kalau yang saya anjurkan tadi jurnal seperti atau apa ini hanya untuk menginspirasi, cukup untuk menginspirasi dan nanti sebagai tambahan-tambahan karena nanti menjadi sumber yang sekundernya. Makanya tadi saya tekan yang penting tema itu ayatnya gampang dulu dicari.
Jadi yang ayatnya gampang dicari aja dulu. Karena ini masih tahap belajar di awal. Ya, cari ya, yang pencarian ayatnya gampang. Ya dia ya. Baik, Bapak. Ya. Oke. Wisnu. Halo, Assalamualaikum Wisnu. Ya, ini ada 2 ya. Halo Wisnu. Ya. Gimana? Sinyalnya atau apanya nih? Yang masalah? Ya, apanya ini yang masalah? Sudah dapat edaran nggak? Kuliah harus luring? Belum ya? Belum, Pak. Edaran rektor kemarin itu kuliah harus luring. Hari Rabu depan bisa luring? Insya Allah, Pak. Rabu depan belum bisa kayak. Belum bisa. Belum bisa, Pak. Sudah harus luring itu, tapi kelihatannya banyak dosen yang menginginkan sampai mid semester dulu. Ya wallahu alam, kita lihat saja. Oke ya, sudah berapa buku yang Anda baca yang didapat dari Win terkait dengan tema Anda? Atau temanya apa, saya tadi belum dengar. Temanya apa, Wisnu? Saya belum menemukan temanya, Pak. Waduh. Terus seminggu, sepekan ngapain aja? Saya baru masuk, Pak. Saya baru tahu kelas ini dari Aidin. Belum tahu. Pak. Harusnya sih nyari tahu. Tapi harusnya ya, kalau harusnya berarti memang tidak. Kata seharusnya itu berarti realitanya tidak terjadi. Iya, Pak. Keseriusan belajar itu ya, apalagi terlambat begitu ya, nah, itu mestinya harus melampaui yang lain. Nah, jangan sampai nanti kalau absen, nanti ya saya absen Pak, jadi nggak tahu. Nah, itu nggak bagus ya, untuk alasan mahasiswa itu nggak bagus. Iya, Pak, maaf, Pak. Nggak bagus alasan begitu, itu kurang ya gimana gitu ya, nggak enak lah. Ya, oke, sekarang saya sudah tahu nanti hasilnya yang Anda dapatkan itu. Anda absen di Google Drive yang sudah saya chat di Zoom ini. Anda absen di sana, kemudian hasil yang selama sepekan Anda dapatkan itu Anda upload di sana. Upload di sana itu nanti untuk penilaian formatif ya, untuk penilaian formatif di sana, sekaligus kehadiran. Kita lanjutkan ya, untuk mendapatkan apa tugas selama sepekan nanti yang harus Anda lakukan. Saya share dulu ya. Sudah bisa baca? Halo? Belum, Pak, gelap, Pak. Belum bisa? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak, masih gelap. Ada yang sudah belum? Halo? Masih muter aja, Pak. Oh, masih ada yang muter. Oke, tungguin kalau begitu. Di pertemuan pertama kalau Anda lihat di RPS ya. RPS itu ada
pertemuan kedua dan ketiga itu ada tema, judul, batasan masalah, kunci, ayat, teori yang Anda dapat dan sebagainya. Nah, Anda sudah dapat tema semuanya. Kalaupun ada 2 orang yang tadi belum bisa ditanya, bahkan ya ini yang ketinggalan nanti harus ngejar. Ya, kalau yang ketinggalan nggak mau ngejar ya nanti nggak dapat nilai itu. Dan rapat kemarin di PAI itu kayaknya dosen PAI mau kejam-kejam. Maksudnya bukan kejam, tapi mau menilai dengan apa adanya katanya. Tapi ya nanti ya lihatlah. Ya. Rapat kemarin itu pada kecewa. Ya. Kecewa apa? Kecewa lulusannya sangat menurun itu kualitasnya. Jadi kalau nanti ngajar itu nggak bisa, tulis saja, jangan IPK-nya 3,5 komlot itu, tapi ternyata ditanya sesuatu pas kompre nggak bisa apa-apa. Nah, itu kecewa katanya. Maksudnya tanya IPK-nya 3,5 misalnya, itu pasti kuliahnya nggak benar. Nah, harus apa katanya teliti dosen. Jadi harapannya dosen teliti. Kan nilai yang gampang itu dikasih A semua ya. Karena pasti nggak ada yang protes kan. Tapi kalau mau dinilai, mau kasih nilai, ada yang ngasih nilai C, itu dosen itu berat. Beratnya apa? Harus teliti, harus adil. Jangan yang pinter nanti dikasih C itu kan. Ya kalau ngasih A semua itu gampang, nggak usah dikoreksi juga nggak apa-apa kalau A semua. Nah, tapi problemnya itu tadi nilainya 3,5, IPK-nya pas ujian kompre ditanya nggak ada yang nyambung. Nah, itu problem sekali di tarbiyah. Bukan hanya PAI ya, bukan hanya PAI, hampir semua prodi mengeluhkan seperti itu dosen. Oke, kita lanjutkan. Udah terbaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya, Nah, ini ya. Karena ini kalau ini formatnya adalah format untuk buat apa? Buat skripsi kan. Jadi ini tersembunyi, kegiatan ini tersembunyi. Kegiatan yang ini tersembunyi. Artinya Anda buat di lembaran tersendiri yang nanti diupload di tugas. Tapi ketika Anda mau membuat jurnal, Anda harus tahu template jurnal. Ya, template jurnal yang nanti akan Anda tuju. Sudah tahu belum? Ada yang tahu template jurnal? Belum tahu. Sudah? belum tahu, Pak. Nah, kalau belum tahu, coba Anda perhatikan ini ya. Nih, Anda kembali ke magister ya. Ini magister, MPAI magister. Di MPAI magister itu di bawah nih, ada Sinta ini. Nanti supaya Anda nanti sasarannya minimal Sinta 6 ya. Pokoknya yang Sinta lah ya. Jangan ini yang Sinta. Sinta jurnal Kemendikbud. Anda klik ini. Nah, sudah klik seperti ini. Jadi nanti jurnal-jurnal yang sudah Anda dapatkan sekarang ya bisa dipakai, tetapi supaya tulisan Anda nanti standarnya standar jurnal jurnal Sinta, maka mulai sekarang Anda carinya dari jurnal Sinta yang sudah terakreditasi Sinta, minimal Sinta 6. Minimal Sinta 6. Bagaimana caranya?
Ini kalau sudah terbuka nanti di MPAI ini Anda klik di Sinta Jurnal Kemendikbud ini bawah. Sudah klik semua? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Anda ambil di sources. Nih, kemudian diklik di jurnal. Ya, klik jurnal. Jurnal itu Anda bisa baca. Indeks jurnal ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, target Anda bisa dimuat jurnal itu minimal yang 6 lah ya. Minimal yang ada di sini. Sinta ini. Ya. Nah, kalau Anda mau ketik kalau bisa nanti sampai ke Sinta 3 ya. Sinta 3 dulu Anda. Kalau Sinta 2 berat ya, dosen juga berat. Kalau bisa kedua, wah itu hebat sekali. Anda nanti bisa lulus langsung. Lulus langsung tanpa skripsi itu. Mudah-mudahan nanti regulasinya pas Anda sudah bisa semester 7 sudah selesai. Kalau regulasinya sudah, Anda sudah masuk, Anda sudah selesai. Udah nggak mikirin skripsi lagi. Ini kalau yang Sinta 2 ya. Nanti Anda telusuri dari 2 sampai 6. Ya. 2 sampai 6. Jadi tugas pekan ini Anda mengobok-obok Sinta ya, dari Sinta 2 sampai Sinta 6 yang terkait dengan tema Anda. Ya. Yang terkait dengan tema Anda masing-masing. Anda ketik dimulai dari 2 nanti sampai 6 Anda telusuri. Ya. Sinta 2. Klik 2 itu semuanya sudah Sinta 2. Ya. Kalau Sinta 2 sudah semua, maka tema Anda cari kalau ini adalah nama jurnalnya. Nama jurnal. Jadi Anda cari ke nama jurnalnya dulu. Ya. Nama jurnal. Nama jurnalnya berarti jurnal yang apa? Yang ada kaitannya dengan tema Anda. Nah, misalnya kalau Faiz fitnah ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, dalam Quran berarti Quran hadis ya. Atau tafsir ya. Tulis Iya, tafsir. Di sini tafsir. Tafsir. Klik. Nah, itu ada berapa? Hanya ada berapa? 1 dari 1. Hanya ada 2 jurnal yang Sinta. 2 yang ada tafsirnya, ada kata tafsirnya. Se-Indonesia hanya 2, ini yang Sinta 2. Untuk itu Anda klik ini dulu nih, ya. Klik. Ini di Sinta 2 dari mulai kapan? Dari mulai 2015 sampai 2021. Artinya tahun ini dia belum memperpanjang. Belum memperpanjang Sinta. Ya nggak apa-apa ya. Kalau yang 2 begini itu pasti dia akan mempertahankan. Kecuali yang 6. Nah, kalau yang 6 biasanya nanti hilang. Kalau nggak diperpanjang, ya sudahlah itu biasanya hilang. Tapi kalau yang 2 biasanya mempertahankan. Karena susah untuk ini. Nah, ini Anda buka ininya dulu. Setelah seperti ini, ya, Anda buka editor URL ini. Sudah ini belum nyambung belum? Faiz Iya, Pak. nyambung? Ya. Iya, nyambung.
Nyambung nggak? Sudah, Pak. Udah. Ini diklik di editor. Nah, ketemu seperti ini. Ya. Sudah begini, ini sudah pasti kalau apa tadi judulnya ada tafsir, ada hadis, pasti berhubungan dengan tulisan Anda karena Anda lagi kuliah tafsir Maudhu'i, sudah nggak diragukan lagi. Pasti bisa, kalau tulisan Anda berbobot, bagus, dikirim ke sini, itu pasti diterima. Nah, Anda untuk mengetahui, untuk melihat, bisa melihat jurnal-jurnalnya, ketik di apa? Klik di ini nih, arsip. Arsip ini. Klik arsip. Ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, rupanya di tahun 2021 edisi 2-nya belum keluar, baru nomor 1. Nomor 2-nya belum keluar. Ya. Anda lihat di ini, yang ini, atau yang ini terserah. Lihat yang ini misalnya. Nah, ketemu. Nah. Waduh, ini jurnal mau mati nih. Ini jurnal mau mati. Bisa jadi nanti tidak terakreditasi lagi. Karena jurnal ini mau mati. Edisi 1 aja tahun 2021 belum terbit. Belum terbit itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pelajaran Anda ya, untuk pelajaran Anda. Udah seperti itu, nanti Anda download ini. Judulnya apa? Wali dan Karomah dalam istilah tafsir. Isari Sahal Al-Thawri ya. Anda bisa langsung download di sini. Anda bisa buka dulu, terserah ya. Misalnya mau buka dulu, bukan. Nah, setelah buka, Anda lihat abstraknya. Nah, Anda lihat. Nah, kemudian Anda download PDF-nya. Nah, setelah download PDF-nya, ini klik PDF-nya, Anda balik lagi ya, Anda balik lagi. Ya. Udah, itu Anda sekarang nyari apa tadi template-nya. Template jurnalnya. Nah, ini ada template jurnal di sini. Ini di-download. Anda menulis itu nanti gayanya, tulisannya, apa ngikutin yang ini. Kalau mau submit di sini. Di-download ini. Nah, download. Ini ya. Kalau mau download supaya nanti bisa diedit ya, artinya Anda bisa langsung nulis di sini. Anda klik di Google Dokumen. Anda klik di Google Dokumen. Nah, seperti ini. Anda klik di edit atau di file ya, di file ini. Anda ambil download ini. Ya, ambil download. Downloadnya Anda pilih Word dokumen, format open dokumen, yang enak dan tidak rusak biasanya di ini, rich text format. Anda download. Setelah download, nanti Anda simpan, dan ini nanti kalau nulis, Anda seperti ini aturannya. Ini judulnya,
ini penulisnya, ini abstraknya di sini ya. Ini sudah ikutin. Termasuk ini apa sitasinya, ini sitasinya berarti menggunakan body note seperti ini. Ikutin apa adanya. Kemudian bibliografinya begini, ini masuk ke dalam seperti ini. Anda ikuti seperti itu. Karena ini template-nya. Nah, ini contohnya. Anda nanti cari jurnal ya, cari jurnal minimal tadi yang di Sinta ini, Sinta 6 ya, minimal ada Sinta 6. Sudah paham mendapatkan itu tadi? Mendapatkan template-nya serta mencari nanti, mencari jurnalnya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, berikutnya Anda mau tahu jurnal ini kayak apa sih itu kan? Nah, terus Anda harus bisa ngontaknya kemana gitu. Ada nggak yang bisa dihubungi melalui telepon, ada yang bisa dihubungi melalui email atau bagaimana caranya ya? Anda lihat di sini di kontak. Nah, ini ada kontaknya. Kalau ada nomor teleponnya lebih enak. Kayak gini, itu Anda bisa langsung calling. Misalnya mulai besok kalau Anda sudah yakin betul ini, Anda telepon orang. Bagaimana jurnal ini? Saya punya tugas dari mahasiswa ini dibimbing oleh dosen ini ya. Ini ada persyaratan begini-begini, silakan Anda komunikasikan. Kira-kira nanti kalau sudah jadi bisa nggak diterima di sini? Nah, untuk mulai komunikasi. Jangan satu jurnal aja. Banyak jurnal Anda hubungi ya. Anda hubungi seperti ini. Ini kontaknya ya. Anda bisa kontak seperti itu. Kemudian tentang jurnalnya ini. Anda tentang jurnalnya, apanya yang ini, indeks dan sebagainya, Anda lihat. Anda pelajari juga ini. Artinya dia skopnya apa? Nah, kalau tadi skopnya tafsir, ya sudah. Enak gitu, udah jelas tafsir. Nanti kalau di sini tidak ada, di tempat lain yang tidak menunjukkan tafsir tapi dia bisa menerima, yang penting lihat di skopnya. Skopnya itu, skop tulisannya itu apa, ada apa. Misalnya kalau fitnah itu Anda bisa di jurnal sosial. Jurnal sosial. Itu fitnah bisa masuk ke sana. Bisa masuk di jurnal sosial dan seterusnya. Nah, ini yang terkait dengan pencarian ya. Ini fokusnya cari di sini, polisinya. Pokoknya dipelajari. Jadi hari pekan ini Anda punya tugas, ya. Anda punya tugas mengeksplor jurnal minimal yang Sinta 6 sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya dalam batas kemampuan Anda tadi. Yang paling minim sehari Anda fokuskan waktu 1 jam 10 menit itu untuk ini. Ya, jam 10 menit nanti Anda temukan jurnal-jurnal yang ada di ada di Sinta, minimal Sinta 6 yang bisa memuat tema, skop ya, atau skop objek ilmiah yang akan Anda tulis, yang akan menjadi sasaran. Anda kenali betul itu. Lebih banyak, lebih baik. Dan itu nanti dikumpulkan. Nah, bagaimana pengumpulannya ya supaya bagus, tidak acak-acakan ya, sistematis. Maka Anda buat word dulu. Nah, misalnya begini. Jurnal
Anda buat Word. Ya, misalnya Anda bikin begini. Anda apa? Link jurnal tentang apa? Tentang fitnah ya, Faiz ya. Link jurnal tentang fitnah. Ini nanti satu linknya ini, dua, dan seterusnya. Ya. Sebagai bukti nanti dilampirkan. Nah, ini nanti di PDF-kan dan nanti di-upload ya. Nah, buktinya Anda buka. Kalau setelah Anda buka apanya? Di copy. Nah, misalnya di Sinta 2 tadi dari awal lagi ya. Nih. Anda klik ini Sinta 2. Mau Sinta ya. Kemudian resource jurnal Sinta 2 tentang Anda tafsir tuh ya. Nah, misalnya yang dibuka yang kedua. Ini sampai 2024 kalau ini ya. Klik editor. Anda simpen ininya tadi. Klik, di copy. Taruh di sini. Ya, ini nanti terkontaminasi, buka baru aja. Tadi jurnal, link jurnal. Tentang fitnah ya. Nah, begitu. Klik. Nah, tapi dicek dulu. Ini kan belum dicek. Yang tentang fitnah ada atau enggak kan belum tahu kan. Nah, dicek dulu. Ada enggak? Nah, setelah ada di sini biasanya ada searchingnya. Kalau enggak ada ya berarti harus satu-satu Anda buka. Kalau yang di UIN Jakarta rata-rata sudah ada searchingnya. Ini belum ada ya. Atau ada? Jurnal Help. Biasanya ada searching judul itu. Coba di Help. Oh, enggak ada ya. Ini kurang bagus ininya, pengelolanya. Nyari susah ini kan. Nggak ada tempat nyarinya. Kalau begitu ya Anda harus cari satu-satu di ini tadi. Nah, Anda ini kan dulu, deskripsikan dulu ya. Nah, ini deskripsikan jurnal ini adalah bla 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 bla. Apa termasuk Sinta 2, ininya pengelolanya dari Bandung, ini Universitas Islam Negeri Bandung. Kemudian akreditasinya sampai tahun 2024. Skupnya apa, nah, dan lain sebagainya. Dan nanti sebagai bukti
Anda ambil satu. Ini setelah di save-nya ini yang terkait dengan tema Anda. Ada enggak? Kalau gini berarti harus buka satu-satu ya. Harus buka satu-satu. Nah. Ada enggak yang terkait dengan fitnah tadi? Kalau enggak ada, buka lagi sampai ketemu, baru kemudian Anda taruh di sini, di tempat Anda tadi, gambarnya. Nah, gambarnya kalau sudah ketemu, nah Anda, misalnya ini ya, ini cuma misalnya. Misalnya ini, Anda download. Setelah download, ininya apa namanya, satu halaman abstraknya, atau ini di copy saja, copy ya, copy ini abstraknya, taruh di sini. Ah, begitu. Nah, udah selesai yang sesuai dengan tema Anda cari lagi dua, cari lagi kayak tadi. Sampai Anda mendapatkan ya minimal 10 ya. 10 jurnal yang terakreditasi Sinta paling kecil itu ya. Paling kecil Sintanya itu Sinta 6 ya. Sinta 6 karena di luar Sinta 6 sudah tidak diakui lagi. Nah, ini Anda lakukan tugasnya begitu terus ya. Dan oke, ada pertanyaan? Pak Is, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain? Ini sebenarnya saya ingin terus membimbing sampai akhir, sampai jam 10 ya. Tetapi ini ada masuk di raker, ini juga saya sudah lambat, tadi masuk jam 8. Nah, saya minta tadi jam 7 masuk, tapi semuanya Faiz nggak buka WA. Jadi bukanya sudah. Iya, jadi ya sudah. Saya tungguin aja itu, ternyata nggak buka. Ya nggak apa-apa ya, karena memang jadwalnya jam. Nah, Anda teruskan saja berdiskusi di ini boleh, atau apa Anda langsung kerjakan tugas yang ini. Jangan lupa yang hari ini Anda absen, termasuk hasil pekerjaan Anda yang kemarin yang sudah Anda dapat masukin semuanya di situ, karena itu berkaitan dengan penilaian. Dan nanti tugasnya ini yang berarti hari ini Anda itu melacak Sinta ya, melacak Sinta, jurnal Sinta yang ada di apa namanya, yang masuk minimal itu apa tadi, Sinta 6 yang sesuai dengan tema yang Anda akan buat itu. Lalu identifikasi, kenali betul Sinta yang bisa memuat tema dari apa karya ilmiah Anda nanti. Nah, kalau sudah dikenali betul dan tadi caranya sudah saya kasih tahu, nah hasilnya itu nanti di-upload di tugas ya, di tugas dan absen ketika absen pekan yang akan datang. Oke ya, saya permisi dulu ya, Anda boleh melanjutkan di Zoom ini atau terserah ya. Yang penting nanti pekerjaannya sehari minimal betul ya, minimal betul Anda itu fokus dengan mata kuliah ini 1 jam 10 menit. Itu minim betul itu. Kalau mau lebih bagus lagi, misalnya mau 2 jam lebih ya, itu syukur sekali. Pasti hasilnya nanti lebih baik. Dan ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat Anda. Oke ya? Oke, saya tutup dulu ya. Iya, Bapak.
tutup dulu. Bapak.